Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Jangan engkau meninggalkan kehidupan dunia kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, jauhilah olehmu hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dinisbatkan kepada agama ini perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan kesesatan itu bertempat di dalam neraka. Adapun sesudah itu, amma ba'du, materi pembahasan kita melanjutkan dari kitab Al-Manahi, Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah di Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Ya, kita masuk kepada pasal yang ke-24, Ibu. Tafadhali. Larangan menyampaikan seluruh ucapan yang didengar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta bila ia menyampaikan seluruh apa yang ia dengar. Dalam riwayat lain dengan lafaz, cukuplah seseorang disebut berdosa. Nah, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Sahih Muslim, makna hadis dan asar yang dicantumkan dalam bab di atas adalah larangan menyampaikan seluruh perkara yang didengarnya. Sebab kadang-kala yang didengar itu ada yang benar dan ada yang dusta. Apabila ia menyampaikan seluruh perkara yang didengarnya, otomatis ia telah berkata dusta. baik. Qala muallif hafizallahu ta'ala, pasal tentang bab tentang an-nahyu anil hadisi bikulli ma sami'a. Larangan tiap yang ia dengar kemudian ia ucapkan. Umat a'azanillahu wa iyyakum, di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat telinga dan juga nikmat lisan. Tapi dua benda ini Allah berikan kepada seseorang bukan tidak dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah menyebutkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah ucapan melainkan di sana ada malaikat raqib dan malaikat yang mengawasi. Dan orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga lisan dan pendengarannya dari sesuatu kata-kata yang sia-sia terdengar oleh telinganya. Allah menyebutkan walladzina hum anil lagwi
mu'ridun. Orang beriman itu orang yang mereka dari perkataan atau sesuatu yang sia-sia mereka berpaling darinya. Atau kalau mereka melewati ucapan perkataan yang sia-sia, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila mereka melewati suara-suara yang sia-sia, perkataan yang tidak mengandung manfaat, mereka tetap berlalu sambil dalam keadaan mulia. Dan juga Allah ingatkan, lisan yang mengucapkan tiap apa yang dia dengar, Allah perintahkan untuk ditahan. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan juga apa yang terdetik di hati itu, kullu ulaika, semuanya, kana anhu mas'ula, kala akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Islam punya etika. Mendengar sesuatu itu hendaknya mendengar yang bermanfaat untuk dirinya kelak di yaumil qiyamah. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan. Jangan mendengarkan suara-suara yang merusak hati seseorang. Allah menyebutkan wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Di antara manusia itu ada yang yastari lahwal hadis. Kalimat lahwal hadis itu kata Imam Syafi'i artinya adalah nyanyian, lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian picisan, musik-musik dan semisalnya. Telinga kita nggak boleh mendengar hal itu. Termasuk di dalamnya juga mendengar sebuah berita yang dia belum tahu tentang kepastiannya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepadamu sebuah berita dari orang yang fasik, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung diceploskan dengan lisannya. Nabi berkata, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisu bikulli ma sami'a. Kata Nabi SAW, cukup orang itu disebut sebagai pembohong. Cukup orang dikatakan dia itu pendusta. Kapan? Ketika ia mengatakan tiap-tiap apa yang ia dengar dengan telinganya. Tiap dengar sesuatu sampaikan. Biasanya kalimatnya apa ini, Bu? Katanya. Saya dengar katanya. Saya dengar katanya. Atau bahasa kita qila wa qala. Dan Nabi kita mengatakan innallaha karaha alaikum musalasan. Allah benci kepada kalian itu 3 perkara. Pertama kata Nabi qila wa qala. Jelas Nabi katakanlah qila wa qala. Wa kasratus suali, terlalu banyak bertanya untuk menghindari hukum, bukan ingin tahu tentang hukum. Wa idha'atil amwali, dan membuang-buang harta benda, menyia-nyiakan hartanya yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti hilangkan kebiasaan dengar berita, sampaikan. Dengar berita, sampaikan. Orang kayak begini kata Nabi, kafa bil mar'i isman, cukup orang itu dikatakan pendosa, penjahat. Orang itu cukup dibilang jahat gara-gara apa? Tiap dengar berita, sampaikan. Kayak zaman sekarang. Dengar berita sedikit aja, nyampenya sampai ke ujung dunia. Itu biasanya nggak lepas dari ziyadatu wa nukson. Kalau nggak ditambahi ya dikurang-kurangi. Islam memerintahkan kita berkata sesuatu itu yang udah pasti tentang manfaatnya. Ada hadis Nabi yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa ia beriman kepada Allah dan datangnya hari kiamat, hendaknya mengatakan yang benar. Mengatakan yang benar yakni berita yang dia bawa itu dipastikan benar, dan yang kedua bermanfaat kalau disampaikan. Dipastikan benar, disampaikan nggak bermanfaat, nggak boleh disampaikan. Ibu dengar berita si fulana menanggalkan jilbabnya, benar-benar menanggalkan jilbab, tapi disampaikan ke orang lain nggak ada manfaatnya. Hanya ghibah, tidak memberikan nasihat kepada orang itu,
juga hanya membuat orang yang mungkin imannya lemah jadi turun semangatnya. Oh, si fulan aja copot jilbab, aku tak juga copot jilbab. Berarti merusak. Berita kayak begini nggak pantas disampaikan. Jadi nggak tiap yang didengar disampaikan. Jangan kayak mikrofon. Paham mikrofon ibu-ibu? Apa saja yang masuk lewat situ keluar lewat corongnya. Sahih? Benar Umat? Itu jelek. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah ta'ala tentang makna hadis kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisu bi kulli ma sami'a. Makna hadis wal asarul lati fil babi fa fiha zajar anit tahdisi bi kulli ma sami'al insanu fa innahu yasma'u fil adati as-sidqa wal kadhiba. Makna hadis ini dan asar-asar yang semisal ini dicantumkan dalam bab yang ini menerangkan tentang ancaman, larangan menyampaikan setiap perkara yang didengar olehnya. Sebab kadangkala apa yang didengar oleh manusia ada yang bernilai kebenaran dan ada yang bernilai kedustaan atau kebohongan. Anggaplah bernilai kebenaran. Belum tentu juga bernilai kebenaran itu memberi maslahat kalau disampaikan. Benar si fulan telah bercerai dengan fulana, tapi disampaikan ke orang lain apa manfaatnya? Gak manfaat. Kecuali disampaikan kepada laki-laki yang mau melamar kepada wanita itu, ya manfaat. Oh, jangan dilamar, dia masih masa iddah. Oh, silakan dilamar, dia memang sudah bukan istrinya lagi. Ini manfaat. Tapi kalau cuma disampaikan katanya fulana itu loh yang hafal Quran tapi kok cerai dari suaminya, ini namanya membuka pintunya iblis, pintunya syaitan untuk merusak kehormatan seorang mukmin. Padahal darah seorang mukmin, kehormatannya, kemuliaannya itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh direndahkan. Kalau perkaranya itu perkara yang buruk, diceritakan ke orang lain nggak boleh. Apalagi ini bukan perkara yang dianggap buruk, tapi kemudian dinilai buruk oleh orang lain. Misalnya at-talaq. Apakah perceraian itu buruk ibu-ibu? Jawabannya tidak, karena memang ada syariat tentang hukum apa? Perceraian. Lalu membicarakan orang lain yang bercerai ada manfaatnya? La yanfa, nggak manfaat. Tapi lihat bagaimana sekarang itu berita-berita dikemas seperti daging babi yang dikeringkan lalu dibuat keripik dan dimakan oleh orang. Demi Allah ibu-ibu, ghibah itu haramnya kayak makan daging babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan ghibah itu seperti makan daging bangkai manusia. Allah yang menyebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam firman-Nya maksud saya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini jelas menerangkan tentang haramnya ghibah. Biasanya ghibah muncul dari apa? Berita yang simpang siur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fa idza addasa bi kulli ma sami'a faqad kadhiba. Orang yang punya kebiasaan tiap yang masuk telinganya dikeluarkan lewat mulutnya alias menyampaikan tiap yang dia dengar, itu pendusta namanya. Kata beliau, ia telah berkata dusta. Sebagaimana hadis ini menjelaskan, li ikhbari bima lam yakun, sebab ia menyampaikan sesuatu barangkali tidak sesuai dengan kenyataannya. 6. Wa qad taqaddama madhhabu ahli al-haqqi anna al-kadhib al-ikhbar 'an asy-syai' bi khilafi ma wala wa la istaratu fi at-ta'ammud syartun fi kauni isman wallahu alam. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di bab 23, para ahlul ilmu telah menyampaikan dengan tegas bahwa orang itu menyampaikan sebuah berita sengaja maupun tidak sengaja, ternyata isi beritanya tidak sesuai dengan kenyataannya, itu dinamakan berita dusta dan yang menyampaikan disebut pendusta. Paham ibu-ibu? Jadi nyampaikan berita itu faktor kejelekannya lebih banyak dibandingkan faktor kebaikannya. Seandainya beritanya benar aja, belum tentu itu menambah kebaikan buat kita.
Kalau itu kondisi tentang orang lain. Berbeda kalau berita itu tentang perkara-perkara agama Allah. Berita tentang masalah halal dan haram, boleh dan tidak, yang datang dari Quran dan Sunnah. Karena ini sebuah kepastian yang datang dari Quran dan Sunnahnya Nabi. Maka manfaat. Tapi bercerita tentang si fulan, si allan, Zaidan dan seterusnya disebutkan satu persatu. Kalau toh benar nggak manfaat buat kita, membuang usia, membuang masa, membuang energi, ditanyakan lagi di yaumil qiyamah. Maka lisan harus dijaga. Yang terdengar oleh telinga kita disimpan rapat-rapat di jiwa kita. Bila itu aib yang ada pada saudara kita, kita doakan dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau ternyata itu sebuah kabar kebaikan yang datang darinya, nah ini kita sampaikan karena Allah mengatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, tapi dipastikan itu membawa kepada kemaslahatan dan nilainya benar. Inilah Islam. Umat azanillahu wa iyyakum. Islam mengajarkan kepada kita tiap-tiap sesuatu diminta pertanggungjawaban. Yang penting nasihat bagi para mereka menyebutnya dengan kuli tinta. Apa itu, Bu? Wartawan ya? Atau wartawati. Hati-hati, Anda berada pada sebuah pinggir jurang yang sangat berbahaya. Karena Anda menukil sebuah berita dari seseorang, baik tentang kehormatan, kemuliaan atau kehinaan keadaan seseorang. Anda sampaikan enteng saja untuk mengejar sebuah rating atau apapun namanya, itu bisa menjadi hujah yang akan menghancur luluhkan kalian di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Kalau berita itu bukan sebuah kebenaran. Kalau itu sebuah kebenaran tapi tidak menambah manfaat bagi Anda di yaumil qiyamah, maka itu Anda telah membuang waktu Anda. Karena Allah mengatakan wal as, demi masa, innal insana lafi, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, illa, kecuali yang enggak rugi itu alladzina amanu, orang yang beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, wa amilus solihat, lagi menyibukkan dengan amal soleh. Nulis berita tentang orang lain itu bukan amal soleh, bukan sebuah amal soleh. Tentang kehormatan orang lain bukan amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan yang tidak akan rugi itu mereka yang beriman, beramal soleh dan punya sifat berwasiat dalam masalah kebenaran dan kesabaran. Maka ibu-ibu ingat, kalau nulis berita di media sosial jangan jadi orang latah, suka copy paste, lempar sana lempar sini, ada berita dari fulan izin share, maka jadi share-sharean. Di share sana, di share sini, ternyata beritanya bohong, beritanya dusta. Kan nggak dengar Ustaz, melihat. Iya, ini maknanya Anda melihat, Anda sampaikan dengan lisan Anda, sama seperti Anda mendengar, Anda sampaikan dengan lisan Anda. Kita mendengar, kita sampaikan dengan lisan kita, sama dengan kita lihat dengan mata kita, kita sampaikan dengan lisan kita. Oh, nggak pakai lisan, Ustaz pakai tangan. Ini sama, maka tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanya dulu umat azanillahu ayyakum, orang-orang di zaman dahulu sangat amat berpikir kira-kira manfaat atau tidak ketika dia menyampaikan sebuah berita. Ketika tidak, maka mereka diam. Nah, kalau saja pada hari ini kaum muslimin bersikap seperti ini, tidak setiap yang dia dengar dia sampaikan. Kalau toh sebuah kebenaran dia pertimbangkan maslahat, tidak ia menyampaikan, menambah berat timbangan kebaikan di yaumil qiyamah atau tidak. Kalau itu yang terjadi, insya Allah akan aman dunia ini. Tapi sekarang tidak. Sampai semut diinjak gajah pun beritanya sampai ke ujung dunia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.